Kenapa kalau aku ditanyain, kenapa ibu selalu lebih oke jualan di lokal? Oh iya, karena lokal kita tuh sebetulnya oke banget, apalagi zaman sekarang yang dimana online itu udah oke banget. Itu sebetulnya apa ya, satu kekuatan kita sendiri bahwa satu, kita harus mencintai produk kita sendiri. Hai, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Gigi Ferry Yuliana Sarif. Di sini saya selaku desainer untuk gendis bag ini. Oke, banyak banget yang tanya sih, ini kenapa dokter gigi alih profesinya menjadi kayak penggemar tas gitu kan. Karena awalnya sih sebetulnya sama gitu loh, artinya setiap perempuan kan pasti seneng ya yang namanya fashion. Kan kita pasti ada tas, ada sepatu, ada baju gitu. Awalnya sih sebetulnya sangat simpel sekali. Saya juga sebetulnya sebelumnya juga praktek dokter gigi juga. Artinya bukan berarti saya itu tidak menyukai pekerjaan dokter gigi, tidak. Cuman waktu itu ada kejadian di mana mungkin ini menjadi salah satu passion, di mana kadang kan kita itu nggak ngerti nih passion kita tuh apa gitu kan. Jadi kadang passion itu muncul tak kala kita beraktivitas, di mana kita melakukan sesuatu, di mana ada pekerjaan utama, tapi passion kita muncul dan itu yang akan menjadi pekerjaan kita sehari-hari gitu loh. Nah sama dengan aku tuh hobinya sebetulnya meng-create pernak-pernik apapun itu, artinya dalam arti misalnya ada makanan di nakni gitu, atau mungkin fashion atau baju atau tas kebetulan. Nah kenapa di sini aku awalnya itu cinta banget sama tas, karena waktu itu emang kepikiran. Jadi waktu jalan-jalan itu kepikiran ada tas Natura dari dulu sampai sekarang gitu aja. Itu aja sih sebetulnya. Terus aku lagi kepikiran nih diapain ya si tas ini supaya dia naik kelas dari yang tadinya cuman tas natural dari biasa, jadi maksudnya tas pasar, tapi dia bisa naik kelas ke kelas yang jauh lebih bisa dikatakan nilai harga jualnya bisa lebih tinggi, seperti itu sih. Jadi menurutku apapun itu background kita, mau kita dokter gigi, mau kita dokter umum, mau kita insinyur, mau kita apa, tapi pada suatu perjalanan pasti kita akan menemukan apa sih sebetulnya passion kita itu. Sebetulnya kelebihan daripada yang sekarang aku geluti terutama gendis ini banyak banget sih, tapi awal-awalnya itu adalah bahwa apa dulu nih yang membuat kita tergerak pada sesuatu. Maksudnya kenapa aku pilihnya tas natural gitu loh. Kan tas natural itu kan satu, orang tuh pasti udah negatif thinking karena apa? Aduh tasnya cepet rusak. Misalnya seperti itu. Lalu yang kedua, tas ini orang bilang itu rapuh, terus gampang jamuran, intinya dia cepat rusak gitu loh. Sehingga apa ya yang menjadi nilai jual? Nah justru semakin banyak yang istilah kasarnya negatif gitu, aku malah semakin tertantang untuk harus nih, kayaknya aku harus bikin sesuatu yang ini menjadi sesuatu yang nanti pasti akan dicari orang, karena ini sebetulnya kan unik ya. Artinya tas ini kan unik dan dia tidak biasa, itu aja sih. Jadi menurutku apa yang membuat aku tertarik ya karena keunikannya ini, satu itu. Yang kedua aku pingin bahwa ternyata alam Indonesia ini bener-bener banyak banget loh bahan bakunya. Jadi ada bambu, ada nanti pasti akan aku terangkan banyak banget karena ada agel namanya, terus ada yang namanya kayak pelepah pisang, ada yang namanya juga mendong itu benar-benar kayak tanaman padi yang dia dimana dia cepet banget tumbuhnya, dan daripada itu jadi ilalang gitu mending itu dijadikan sesuatu. Nah semakin aku mendalami si tas natural ini, semakin tertariklah aku bahwa ini kayaknya ada sesuatu yang membuat kayak aku itu bisa hidup setiap hari ada yang baru lagi gitu loh. Misalnya contohnya kayak yang di depanku ini benar-benar dari tanaman palem. Orang nggak akan menyangka banget kalau ini itu dari tanaman palem dan dia dikerjakan. Nah ini yang butuh aku share di sini adalah di sini kita banyak sekali membantu atau istilah
pasarnya itu pemberdayaan banyak orang gitu loh. Jadi banyak ibu-ibu yang di rumah misalnya dia dari mulai misalnya dari anak muda yang dia misalnya putus sekolah, atau mungkin ada orang yang paruh baya dia udah bosen misalnya, saya pengen mengisi waktu. Nah, di sini itu aku bisa membuat mereka menjadi happying atau menjadi oh ini passionku tapi aku dapat duit gitu loh. Jadi banyak banget ternyata hal-hal yang aku dapatkan di Gendis ini selama 17 sampai 18 tahun ini gitu. Jadi makanya kayak sekarang kan pandemi, aku jadi harus berpikir gimana caranya membantu mereka supaya mereka juga bisa survive, aku sendiri juga bisa survive, tapi orang yang membeli pun juga mendapatkan manfaat. Oh oke, pandemi ini adalah it's okay, tidak perlu dihindari, tapi kita juga masih bisa berjualan dan kita juga masih bisa fashion seperti itu. Nah, di sini aku pengen sharing menurut aku sih banyak senengnya daripada nggak senengnya. Pertama, karena aku bisa keliling Indonesia, itu bener-bener sesuatu yang menyenangkan buatku, makanya semoga semuanya ini cepat berlalu karena Gendis ini nafasnya itu adalah bener-bener kita itu dari teman ke teman. Artinya dari teman ke teman tuh begini, misalnya aku akan mengajar ke Aceh gitu kan. Jadi di Aceh itu kan ada satu perajin bordir, tas Aceh itu kan tas bordir gitu loh. Nah, dia akan kolaborasi dengan Gendis, apanya yang kira-kira misalnya bisa dikolaborasi. Nah, misalnya seperti itu. Artinya misalnya aku ambil bordirannya itu dari Aceh dan itu aku pakein untuk tutup dengan tas naturalku. Misalnya contoh seperti itu. Lalu aku ke Bali juga. Misalnya di Bali, di sana ada kerang, ada manik-manik. Di sana juga ada kayak kain Bali gitu kan. Nah, itu akan aku kolaborasi dengan Gendisku ini, dimana basically si Gendis ini adalah tas natural, bisa dari rotan, bisa dari bambu, atau bisa dari agel, sehingga kain-kain dari Bali, manik-manik kerang dari Bali itu bisa kita combine sehingga menjadi sesuatu produk yang unik. Nah, di sini senangnya itu benar-benar aku bisa ketemu dengan banyak sekali supplier dan perajin dari seluruh Indonesia, dari Kalimantan, dan itu sangat mempunyai nilai yang nggak bisa dikatakan kepuasan secara material gitu loh. Cuman dari batin sendiri merasa kalau mereka sendiri juga ada nih cerita. Jadi ceritanya kita pernah bukan mengajar sih, tapi kita bekerja sama dengan para petani rotan di Kalimantan. Itu kurang lebih tahun berapa ya? Sekitar 2012 sampai 2015-an. Jadi kita 3 tahun. Itu kita sebetulnya sharing tentang model. Jadi kita pengen itu misalnya gini, tas Kalimantan kan dari dulu sampai sekarang misalnya cuman hitam putih aja kan, dengan motif yang misalnya motif Dayak, motif Banjar, motif Toraja misalnya seperti itu. Nah, kita memberikan masukan bahwa cobalah untuk membuat sesuatu yang berbeda dari si tas rotan ini. Misalnya dengan warnanya mungkin tidak hitam putih lagi, tapi ada pewarnaan alam, misalnya hijau putih, biru putih, lalu ada merah putih, atau kita combine misalnya merah campur. Karena waktu itu saya sempat tanya bahwa pewarnaan di daerah Kalimantan itu hanya bisa dengan 3 warna, Bu. Oh oke, kita akan memakai 3 warna, misalnya seperti itu. Sehingga pada suatu ketika mereka pameran di Jakarta atau pameran di ibu kota, mereka akan mendapatkan sesuatu yang berbeda dari yang kebiasaan gitu loh. Nah, itu makanya saya cerita uniknya Gendis dengan X, misalnya Kalimantan, X Aceh, X Bali, X Nusa Tenggara, X Lombok, dan atau dengan mana aja itu seperti itu gitu loh. Jadi kita makin kaya produknya, tapi kita juga ikut membuat si supplier dari daerah tertentu itu menjadi maju. Artinya mereka terus akhirnya memberikan feedback ke kita bahwa aduh Bu, terima kasih banget, ternyata mungkin ini membuat mata mereka, loh ini kok beda banget dengan tas Kalimantan sebelumnya, misalnya seperti itu. Sehingga kita senang banget waktu itu karena
kita selama pendampingan 3 tahun itu kita sampai dampingi bagaimana dia harus menyusun displaynya, terus kita dampingi bagaimana mereka caranya untuk menjual, bagaimana mereka itu bagaimana cara foto untuk online dan sebagainya, itu kita ajari juga gitu sih. Sebetulnya tas-tas natural ini dari awal kita berdiri yaitu 2002 itu alhamdulillah sih negara pertama kali yang interest dengan kita itu sebetulnya negara tetangga sendiri sih, sebetulnya Malaysia itu di 2003, lalu kita dapat juga ekspor ke Spanyol itu lumayan banyak di 2004, 2005 itu sampai 10.000 pieces. Zaman 2005, 2006 itu yang hit waktu itu adalah tas pandan. Jadi tas pandan itu sebetulnya gini, lucu banget, yang tak kalah dulu di 2004 sampai 2006 itu baru muncul lagi sekarang loh. Di 2019 itu muncul lagi tas pandan besar, itu yang dimana sebetulnya itu udah dari 2004. Nah, Spanyol itu menjadi tracking kita waktu itu padat dengan tas-tas yang simple sih. Sebetulnya itu hanya tas kayak simple aja dan murah. Waktu itu hanya sekitar 75.000 lah atau 8, pokoknya di bawah 100.000. Terus yang mulai kita agak ekspor yang teratur itu ke ke Jepang. Jadi kita ke Jepang itu kita masuk ke salah satu supermarket terkenal di Jepang. Kita sampai 5 tahunan lah, 5 tahun kita ada di sana, sehingga menurut kami adalah bahwa kalau kita udah masuk ekspor ke Jepang itu adalah berarti bahwa tas kita adalah itu sudah hampir memenuhi standar kualitas internasional, karena benar-benar ketat banget. Jadi satu tas itu benar-benar kita masuk X-ray. Jadi benar-benar yang satu tas masuk X-ray, padahal sebetulnya pemesanannya kan hampir 1 kontainer, bisa kebayangkan itu repotnya kayak apa gitu. Tapi at least sampai 5 tahun alhamdulillah kita bisa tetap stay safe gitu. Jadi maksudnya aman-aman aja gitu. Nah, tas apa yang kita masuk ke Jepang itu biasanya mereka adalah menyukai tas rotan. Karena kan mereka itu kebudayaan mereka juga sebetulnya satu menghormati handmade gitu loh, dan tas kita kan emang handmade gitu kan. Lalu yang kedua mereka sangat konsisten dengan bahan-bahan yang berbahan natural dan handmade gitu loh. Jadi biasanya negara-negara yang menyukai adalah seperti itu. Nah, bagusnya lagi sebetulnya di tahun awal-awal sih aku udah bener-bener sounding tentang produkku ini, bahwa ayo toh go lokal gitu loh. Artinya bahwa sebetulnya aku lebih tertarik dengan pasar lokalnya gitu loh. Jadi waktu itu teman-teman banyak yang ekspor kemana-mana gitu. Jadi dalam waktu, artinya dari skala 1 sampai 10 itu eksporku mungkin cuman di 30 aja, 30%, tapi sisanya 70 adalah lokal gitu. Kenapa aku pakaiin lokal? Karena sebetulnya konsumen kita Indonesia itu benar-benar yang gampang banget gitu loh. Artinya kalau kita bisa menciptakan sesuatu yang unik, bisa menciptakan sesuatu yang lucu, bisa menciptakan sesuatu yang different, pasti mereka akan yang aduh ini lucu banget sih, keren banget, dan harganya pun terjangkau. Artinya mereka jadi merasa, orang kan pasti nggak mau kan tasnya disaingin, oh ini mass product misalnya seperti itu. Nah itu sebetulnya kekuatan kita banget gitu loh, bahwa pertama satu itu handmade, itu orang pasti menghargai handmade banget. Tapi yang kedua, dan tasnya itu nggak pasaran gitu loh. Jadi orang itu semakin sedikit kayaknya malah semakin seneng gitu. Nah kenapa kalau aku ditanyain kenapa ibu selalu lebih oke jualan di lokal? Oh iya, karena lokal kita tuh sebetulnya oke banget, apalagi zaman sekarang yang dimana online itu udah oke banget. Itu sebetulnya satu kekuatan kita sendiri, bahwa satu kita harus mencintai produk kita sendiri. Yang kedua, kita juga menceritakan kepada kita sendiri bahwa ini loh, kita tuh punya tas yang oke loh, punya sesuatu yang bisa dikatakan lebih bagus daripada produk luar gitu loh. Yang ketiga, kita juga bisa membantu sesama. Nah itu sebetulnya yang aku pengen share di sini, bahwa satu, pertama kita bisa membantu sesama, yang kedua kita bisa cinta produk kita sendiri, yang ketiga unik, artinya produk ini itu tidak sama dengan produk lainnya.
Sebetulnya kalau masalah, pelanggan itu sih, itu nanti akan dengan sendirinya pasti akan mengikuti tak kala produk kita itu menjadi sesuatu produk yang unik, apa namanya, menjadi apa ya, sesuatu yang berbeda dari produk lainnya pasti, siapapun itu termasuk ibu negara kita pasti juga akan mencintai. Sebetulnya itu berawal dari ya pasti akan berawal dari kita dulu, terus teman-teman kita, terus lebih dikenal lagi, akhirnya teman-teman kita ke temennya lagi, terus akhirnya misalnya, aku pakein ke apa ya, yang misalnya, para dokter, para notaris, lalu ada para eselon 1, eselon 2, lalu, mereka-mereka harus sebetulnya, waktu itu campaigns-nya kita itu adalah bahwa cintailah produk kita sendiri, dan produk kita sendiri itu lucu loh, unik loh, dan tidak kalah dengan produk lainnya dan tidak memalukan. Artinya begini, tidak malu-malu tuh maksudnya kadang ada yang tas natural nih kayaknya nggak oke nih kalau kita pakai buat ke acara kenegaraan atau ke acara kondangan atau ke acara yang lebih resmi gitu kan. Nah itu adalah PR-ku banget sebagai desainer untuk menciptakan tas-tas ini supaya kelasnya itu ada kelasnya gitu loh. Jadi bukan yang dia hanya tas yang dipakai di pasar, tapi ini udah bener-bener beda banget gitu loh. Nah, ibu negara kita, Ibu Iriani itu apa namanya, selain dari dulu emang seneng sama tas natural kita, itu juga emang beliau itu sangat mencintai produk dalam negeri. Jadi waktu itu bener-bener sebelum beliau jadi apa namanya, ibu negara, itu memang sudah langganan kita gitu loh. Jadi udah yang mulai dari ibu wali kota tuh udah menjadi langganan kita, terus habis itu jadi ibu gubernur juga yang dipakai bukannya tas merek luar tapi malah tas dalam negeri sendiri. Dan alhamdulillah orang malah menjadi aduh beli di mana, itu artinya pasti menjadi pertanyaan. Dan itu bisa misalnya saya buktikan sendiri, misalnya tak kala aku pakai tasku sendiri itu bener-bener pasti di bandara, di restoran, aku pergi di mana itu pasti ini tas beli di mana sih gitu loh, karena emang itu nggak biasa gitu kan. Itu sih. Sebetulnya kunci bisnisnya itu satu sih, artinya gini, ya banyak, tapi yang paling penting di sini itu konsisten. Jadi kadang banyak orang yang nggak konsisten itu maksudnya gini, kayak aku misalnya, kenapa aku seneng tas gitu loh, karena setiap hari tak kala aku mendesain sesuatu yang baru itu seperti ada nyawa yang keluar baru lagi, terus menjadi kayak apa ya, kayak energiku gitu loh. Jadi kayak aku tuh kayak yang lucu banget ini, oh keren, maksudnya kayak gitu. Jadi aku semakin excited untuk explore. Jadi excited untuk explore apa lagi nih kayak sekarang nih aku cerita langsung ya. Jadi kayak sekarang nih baru tadi pagi. Jadi baru tadi pagi tuh aku kepikiran apa ya, aku bikin tas apa yang itu memang untuk pandemi ini gitu loh. Jadi emang untuk new normal ya. New normal nih apa sih tasku ini, harus ada sesuatu yang berbeda dari tas-tasku sebelumnya. Artinya new normal nih apa sih yang perlu kita short gitu ya, maksudnya untuk apa ya, line garis merahnya itu apa sih. New normal itu kan kita sekarang satu, itu tuh kita harus mesti tas itu yang gampang banget dibersihkan. Lalu yang kedua tas itu tetap yang unik, lucu gitu kan. Tapi fungsionalnya dapat. Artinya fungsionalnya dapat begini. Di situ akan ada aku pakein tempat yang khusus untuk mukena, karena kita pasti harus kita pakai sajadah sendiri, mukena sendiri. Jadi aku lagi mendesain itu di dalamnya harus aku kasih sekat itu untuk tempat mukena sendiri. Lalu yang kedua aku harus pakai tempat makan sendiri kan. Jadi itu aku akan pakaiin di situ. Lalu kita punya maskernya harus lebih dari satu, karena kita masker kain itu kan yang sekarang kita lagi beredar kan masker kain. Jadi masker kain harus aku tempatin di situ 2 atau 3, karena kita masker kain kan cuma 4 jam bertahan kan. Lalu hand sanitizer itu penting banget. Terus ada lagi tisu basah, ada lagi tempat apa. Jadi aku sekarang lagi excited untuk mendesain sebuah tas di mana itu untuk new normal ini gitu. Jadi yang aku maksud di situ, kita tuh harus konsisten dalam masa apapun, kita tuh harus bisa survive gitu. Jadi kadang kan kita bingung nih, apa ya kita harus, apalagi
tempatku ini kan agak sulit karena ini bahan natural. Terus yang kedua ini juga termasuk bisnis yang maksudnya bukan kebutuhan umum. Artinya kalau kebutuhan pokok kan sekarang lagi makanan nih. Jadi aku tuh harus berpikir, oh oke, jadi aku harus bagaimana supaya tetap bisa survive dengan bahwa orang tetap mencari kita gitu loh. Itu aja sih. Oke, kali ini aku akan mungkin memperlihatkan sedikit atau beberapa produk yang dimana ini adalah produk andalan kita dan paling baru juga. Nah, contohnya adalah yang ini nih. Ini yang pingin aku share di sini bahwa ini adalah rotan, dan tadinya rotan ini adalah warnanya natural, tapi warnanya lihat bisa lucu banget kayak warna mint gitu kan, karena kita emang cat warna rotan ini menjadi warna-warni dan udah nggak kelihatan banget kayak tas natural yang kesannya ini adalah tas pasar kan. Karena apa, kita bisa pakai tas ini bisa dalam kondisi casual, atau mungkin kalau kalian mau pergi ke mall atau mau ke apa namanya kayak acara arisan atau apa, itu bener-bener nggak apa ya, lucu gitu loh. Jadi ini tasnya kan unik gitu. Ini ada beberapa warna pastel sih, jadi itu ada mint, lalu kita ada namanya dusty blue, lalu kita pakai ada salem. Ini salem nih paling best seller banget ya, karena emang jadi artinya gini, yang pengen aku ceritakan adalah bahwa ini ada berbeda dengan rotan kebanyakan. Kebanyakan rotan kan coklat warna aslinya. Nah, kita pengen nunjukin ke kalian bahwa enggak kok, ternyata rotan ini bisa diwarna apa aja dan fungsinya juga bisa macam-macam. Ada yang sling bag nih, sling bag yang ini untuk anak muda gitu, jadi dia pakai kayak tas apa namanya, cocok-cocok aja sih gitu. Kadang orang kan mikirnya, aduh ini tas rotan bentuknya udah bulat kayak tabung gitu, kayaknya nggak oke gitu kan, salah banget. Jadi kita pengen nerangin bahwa ternyata rotan yang tadinya dianggap sebelah mata bisa menjadi sesuatu yang unik dan berbeda. Itu aja sih. Nah, ini juga rotan juga. Nah, tapi ini adalah berbeda kan. Ini lebih ke cenderung ke agak formal tapi masih yang unik. Karena apa? Materialnya adalah ini itu benar-benar handmade. Nggak aku beli dari toko yang aku beli meteran atau roll-rollan gitu, enggak sama sekali. Dan ini dibuat dengan mesin kecil yang mesinnya itu pakai kayu gitu, dan dikerjakan oleh ibu-ibu di seputaran tempat daerah Gamplong. Itu adalah khusus untuk membuat pekerjaan yang agak rumit ini. Nah, ini kita selipin di sini. Ini adalah materialnya dari kulit. Ini biasanya kita pakai untuk tas kalau kita mau acara kondangan gitu. Ini termasuk best seller juga di kami, lihat kan kecil kayak gini. Terus ini juga bisa diselempangin gini. Nah, kayak gini. Jadi kadang ini jadi satu pilihan karena dia satu unik, yang kedua dia bisa kayak ini, misalnya dia pengen dilepas jadi dia bisa jadi kayak clutch gitu lah. Selanjutnya kita akan berkenalan dengan yang namanya sebetulnya orang bilang sih tas tikar, tapi sebetulnya ini bukan tas tikar karena memang bahannya tikar, tapi ini kita buat sengaja apa ya, tikar tapi modern gitu loh. Jadi bisnya ini bisa kita beli sih sebetulnya di toko bisban gitu kan, di toko-toko apa namanya alat-alat jahit gitu. Tapi bahan bakunya adalah tikar. Nah, kenapa ini jadi salah satu best seller kita? Karena ini tasnya ringan banget. Orang kan kadang selalu tanya kan, aku pengen tasnya besar tapi ringan gitu loh. Karena apa? Sekarang kan banyak orang yang kayak di bahu gitu sakit. Nah, kayak ini nih bener-bener ringan banget, enak banget dipakainya, terus muatnya juga banyak. Nah, ini biasanya kita best seller, kita punya 3 warna karena ada warna yang cerah, lalu ada orang yang maunya aman gitu kan, pakai yang hitam. Nah, kayak yang hitam ini orang mau aman, jadi kita wajib warna hitam tuh, kayaknya kita wajib ada karena orang tuh masih suka aja warna hitam gitu. Sebetulnya kalau aku pribadi lebih seneng yang coloring gitu sih. Terus kita punya beberapa model untuk yang tas tikar ini. Apa namanya, yang model kedua ini biasanya dipakai untuk yang orang-orang mau kerja gitu loh, karena kita ada tali panjangnya tapi juga ada tali pendeknya. Nah, biasanya orang akan pilih tas ini karena lihat
Ini kita punya tali panjangnya juga, terus muatnya banyak banget. Jadi biasanya ini adalah, nah aku perlu share di sini bahwa ternyata tas natural itu jauh lebih menarik dan jauh lebih bagus tak kala dia diisi. Jadi kalau sebelum diisi biasanya tas natural tuh kayak apa sih, belum berbentuk gitu loh. Tapi setelah diisi dan bener-bener dia real, ada dompet, ada air mineral, ada peralatan kita buat new normal ini tuh bener-bener yang langsung berbentuk, dan ini beratnya tuh bener-bener jadi kerasa banget kalau tasnya ini punya bentuk seperti itu sih. Biasanya orang yang, Mbak ini kok beda banget sama yang Mbak pakai misalnya begitu. Iya, karena ini kan masih baru, jadi belum diisi. Tapi kalau sudah diisi dia pasti akan berbeda gitu. Terus ada juga jenis tas yang rotan kayak begini tapi versi lain. Coba deh lihat ke sini. Nah, ini juga termasuk favorit kita. Ya, unik kan? Ininya juga tetap bis biasa. Tapi ininya adalah materialnya rotan, sama-sama rotan. Yang ini adalah rotan tikar, yang ini adalah rotan yang namanya rotan kulitan yang dia dianyam. Sehingga ini juga ringan juga. Terus dia juga bisa ditekan-tekan seperti itu, sehingga jangan pernah takut kalau misalnya dia akan masuk di bagasi atau apa, dia bisa seperti ini, dia akan balik lagi. Jadi jangan takut rusak. Nah, lihat ini sangat enak juga dipakai gitu. Jadi ini best seller juga dari kami. Terus ada juga tas yang untuk anak mudanya, kita punya yang ini. Jadi ini punya tali panjang, dimana tali panjangnya ini bisa kita lucu banget, ya kan? Nah, ini juga aku punya juga, perasaan dari tadi punya semua, karena mesti jadi percontohan. Nah, kayak gini kan? Nah, ini kayak gini dan harganya menurutku sangat murah banget ya. Ini karena ini masih kepala 300 something, apalagi kita sekarang lagi diskon all item 25%. Aduh, kayaknya makanya banyak banget yang mau beli. Nah, ini nanti kalau udah diisi bener-bener beda banget. Jadi bener-bener looknya itu udah beda banget. Oke, tips-tips terakhir dari kami untuk para pemula atau yang kalian mau bisnis baru, itu sebetulnya simple banget, bahwa apa yang harus kalian lakukan pertama itu nggak usah dipikirin besoknya mau gimana tuh nggak usah dipikirin, pokoknya jalan aja, lakuin aja. Yang penting kalian harus seneng dan kalian harus happy dulu, karena apapun itu sebetulnya berasal dari hati. Kalau hati kalian itu happy dan hati kalian itu seneng, maka apapun yang akan kalian kerjakan pasti akan jadi dan insya Allah lancar. Itu sih tips dari kami. Bagi teman-teman yang ingin bisnisnya tumbuh 10 kali lipat, ikuti terus video-video dari Aksoro. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share, supaya konten ini bisa lebih bermanfaat untuk banyak orang. See you next video.